Oke guys, jadi di video kali ini gue mau membahas salah satu pembahasan yang sebenarnya sudah lama gue mau bahas gitu ya. Tapi akhirnya ya setelah gue pikir-pikir ya udahlah, akhirnya kali ini baru gue mau bahas atau gue bikinin videonya sendiri gitu ya. Nah, untuk pembahasannya apa? Tunggu dulu aja sebentar, gue mau sambil ngopi dulu ya. Ngopinya ini dari Abeza Coffee Supply, kopinya ini Damar Kandang CM Lot 2. CM ini Carbonic Maceration seharusnya ya. Nih kopinya ini guys. Oh ya, C nih C, kopinya C. Ya, dan di sini tasting notesnya ada grape, blueberry dan orange ya. Simple banget tasting notesnya, tapi menurut gue menarik karena tadi pada saat gue giling gue hirup fragrance-nya tuh udah wangi blueberry-nya kenceng banget. Nah, hari ini gue pakai grindernya Timor Chestnut C3 ya. Ini gue pakai grind size nomor 14. Nah, kalau belum nonton video reviewnya silahkan nonton di sebelah sini dulu ya. Terus gue nanti pakai rasionya 1:15. Gue pakai alat seduhnya Origami ya. Kalau belum nonton video reviewnya untuk Origami juga nonton di sebelah sini aja, karena ternyata nih setelah gue review tuh ada lumayan banyak yang beli ya. Nah, nanti gue pakai rasionya 1:15 standar aja ya. Dan di sini gue pakai airnya Amidi, suhunya sekitar 92. Oke, langsung kita mulai. Oke, diratakan. Nah, kali ini gue pakai Origami ini paper filternya si V60 ya. Oke, start di sini gue mau bloomingnya itu sebanyak 40 gram. Oke, gue diamkan selama 30 detik. Aromanya ini benar-benar kayak blueberry. Mungkin teman-teman di sini yang zaman-zaman 90-an ya, yang lahirnya tahu ice cream yang benar-benar cuma kayak anggur sih lebih tepatnya. Ya, ice cream yang benar-benar warnanya ungu gitu ya. Terus plastiknya kalau nggak salah warna putih sama ungu. Itu mirip banget kayak gitu. Oke, habis itu kita lanjut tuang sampai 170. Nah, ini yang bagian keduanya, interval keduanya gue panjangin ya. Sip, kita tunggu sampai agak surut. Nanti baru lanjut tuang lagi yang terakhir. Nah, buat teman-teman ya, kalau yang sudah cobain kopi roastingannya dari Abeza Coffee Supply, coba dong ya. Tulis di kolom komentar gimana rasa kopinya ya. Karena sejauh ini menurut gua roastingan yang Abeza itu jujur belum ada yang fail. Ya, mau yang Liberica, yang kemarin Walida Nut Anna yang udah sempat gua review, itu menurut gua flavornya nggak ada yang meleset. Itu menurut lidah gue ya. Makanya gue tanya di sini teman-teman, kalau udah ada yang cobain silahkan tulis di kolom komentar gimana ya. Nah, terus nanti biasanya di 1 menit 40 dia udah surut, kita lanjut lagi tuang sampai 225. Oke, sip. Kita tunggu aja sampai surut semua. Nah, dari kemarin dengan resep seduh ini, dengan metode ini ya, gue itu dapat paling lama brewing time-nya itu ada di 2 menit 40 detik lah, nggak sampai 3 menit kebanyakan ya. Nah, ini di bagian atas sudah kering. Oke, kita stop. Oke, di sini gue dapat brewing time-nya 2 menit 27 detik. Kita lihat dulu guys. Nih, 2 menit 27 ya. Oke, sekarang kita hirup dulu aromanya seperti apa ya. Oke, bener. Yang pertama ini bener-bener kayak anggur ya. Anggurnya ini anggur yang warnanya ungu gitu ya. Terus bener-bener ini kayak anggur yang sudah matang. Sama gue lebih nyium kayak ada wangi-wangi apa, kayak brown sugar gitu. Sama kayak ada kulit jeruk. Ya, sekarang kita cobain dulu guys. Oke. Nah, ternyata benar ya guys. Ini pertama kali yang kerasa itu adalah anggur, tapi anggurnya ini yang sudah benar-benar matang. Terus acidity-nya menurut gue ini di bawah dari sweetness-nya, jadi sweetness-nya lebih kerasa. Sama untuk blueberry-nya, di sini gue lebih ngerasanya karakternya lebih ke arah kayak blueberry jam. Nah, untuk wangi kulit jeruknya ternyata nggak ada di sini, cuma kerasa baru di aromanya aja. Ya, untuk flavornya belum keluar. Oke, nah sekarang kita tunggu aja sampai agak dingin. Gue mau bahas mengenai yang mau gue sharing kali ini ya. Nah, di sini gue mau bahas itu mengenai barista atau brewer atau seorang cup taster gitu ya, yang ikut kompetisi terus dia menang gitu ya. Pasti kan dia sudah punya title juara ya kan, champ, mau itu nasional gitu ya, mau dia sampai tembus ke world ya, entah itu 1, 2 atau 3 peringkatnya ya. Itu sudah pasti yang gue lihat nih, itu kayak menanggung beban yang sangat berat gitu ya. Menanggung beban apa nih? Beban ekspektasi dari beberapa orang gitu ya, atau dari kebanyakan orang lah.
Nah, ekspektasinya apa? Ini contoh banget baru kemarin gue denger pada saat event Jakoik gitu ya. Ada yang ngomong gini, oh itu ya yang dulu sempet juara barista atau brewer, gue lupa ya. Tapi kok kopinya begitu sih? Gitu ya. Gue ngedenger itu langsung kayak, what, kok sampai segitunya gitu loh. Karena balik lagi, kalau dari POV gue gitu ya, yang namanya manusia pak, ya mau dia champ kek, mau dia juara apa kek, mau dia roster kek, mau dia udah juara, itu tetap manusia pak, bukan dewa gitu loh. Yang mana kalau misalkan kesalahan itu sudah pasti ada. Kalau menurut gue pribadi, gue akan memaklumi hal itu gitu. Tapi yang pasti kalau gue begini, ketika memang gue itu mau minum kopi nih, mau minum kopi ya di coffee shop atau lagi ada bazar atau ada event apa, gue mau cicipin kopi yang rasanya enak banget gitu ya, gue akan datang ke brewers yang memang dia itu mungkin champ nih. Gue akan datang ke dia, gue minta diseduhin. Ini konteksnya kalau gue mau minum kopi, ya mau minum kopi nih, seduhan yang sudah jadi. Itu gue akan datang ke seorang champ di bidang brewer. Gitu. Ya karena ya kita nggak bisa nutup mata, yang namanya orang udah jadi champ di apalagi di kita bicara masalah brewer, udah pasti dia seharusnya tahu nih. Oh kopinya seperti ini nih yang mau gue seduh. Pasti dia juga harus ngulik dong. Harus ngulik sampai dia dapat, oh ini flavor terbaik yang bisa dihasilkan oleh kopi ini. Gitu. Konteksnya kalau misalkan gue mau minum kopi yang udah jadi nih. Beda lagi ketika memang gue mau beli kopi, biji kopi, beans, roasted beans gitu ya. Ya gue akan beli dari orang yang memang dia itu mungkin juara roasting. Gitu. Ya jadi teman-teman di sini jangan terlalu membebankan terlalu segitu berat. Gitu loh. Jangan teman-teman mau minum kopi gitu ya, mau minum kopi terus teman-teman beli sama roaster yang udah jadi champ nih. Tapi biji kopinya bukan biji kopinya dia. Ya kalau memang ternyata rasanya kurang sesuai, ya teman-teman nggak bisa menyalahkan begitu aja gitu loh. Karena balik lagi semua variabel seduh tuh banyak banget gitu ya, dan kita nggak tahu orang itu dapat kesempatan nggak untuk ngulik kopinya ini dulu, dapat potensi rasanya di mana gitu. Jadi teman-teman jangan, wah mentang-mentang champ, pokoknya Anda harus menanggung beban yang sangat berat, seduhan Anda harus enak, harus gini. Ya itu sebenarnya bebas, tapi kalau gue pribadi, gue tidak akan pernah seperti itu. Gitu. Iya, gue tahu dia itu champ, betul. Ya tapi balik lagi yang gue lihat dari seorang champ itu sebenarnya jujur ya, jujur pribadi nih, bukan end product yang mereka buat, bukan. Gitu. Justru yang gue lihat itu lebih ke jam terbangnya dia nih. Wah gila, ternyata effortnya dia sudah seberapa besar ya untuk mencapai titik di mana dia sekarang. Gimana disiplinnya dia ya. Gue lihat lebih ke arah sana gitu. Gue nggak mau lihat, wah champ pokoknya nyeduhnya udah harus enak, bikin espressonya udah harus enak, udah harus gini-gini. No, kasian karena mereka itu juga manusia. Gitu. Kalau gue pribadi melihatnya seperti itu gitu. Gue lihat dari rutinnya mereka, effortnya mereka, gitu loh. Ya, nah terus yang berikutnya juga ini ada sedikit hubungannya juga ya. Ini banyak banget teman-teman di luar sana yang mungkin baru terjun di dunia kopi gitu ya. Melihat, wah orang ini udah lama nih di industri kopi. Berarti sudah pasti dia jago yang namanya nyari tasting notes, bisa bikin latte art, jago ngepull espresso, jago roasting, jago nyeduh gitu. Enggak teman-teman ya, enggak gitu loh. Balik lagi, semua orang yang mungkin sudah memulai lebih dulu, mereka itu pasti punya keahlian masing-masing, expertise-nya tuh beda-beda gitu. Contoh kalau gue pribadi, gue itu lebih sukanya lebih ke arah espresso sama manual brew. Kalau lu suruh gue nih bikin latte art gambar angsa berantem, paus nyemplung, ya gue nggak bisa pak, karena itu bukan hal yang gue tekuni gitu loh. Minimal tahu gimana prosesnya, gimana cara buatnya, pattern basic
gitu. Jadi teman-teman di sini jangan melihat orang yang sudah lama di industri kopi atau dia entah sebagai barista, roaster, brewer, dia itu udah pasti bisa semuanya. Enggak brother, bukan gitu cara mainnya, enggak, beda-beda. Ya jadi kalau memang lu mau belajar latte art ya, simpelnya nih, lu jangan nanya ke gue gimana cara bikin pattern yang sulit. Gue nggak akan bisa, gue sih jujur-jujur aja. Ya mungkin lu bisa tanya ke Robby Firlian atau ke Vicky Raharja atau ke juara yang lainnya yang memang dia itu ekspertisnya di situ gitu ya. Terus kalau lu tanya roasting, oh gimana cara gini profiling, iya memang gue awalnya dari roasting tapi gue tidak mendalami gitu. Secara teori gue tahu oh harusnya seperti ini, tapi kalau langsung praktek variabelnya banyak banget pak. Gue sekarang yang udah lama banget nggak megang mesin roasting pun akan bingung gitu. Jadi teman-teman di sini jangan terlalu melihat orang yang sudah jadi champ artinya pasti bisa semuanya. Ya kalau yang bisa semuanya bagus, tapi balik lagi setiap orang itu pasti akan punya minat masing-masing gitu. Kalau memang dia seorang cup taster, jangan maksa dia suruh ngajarin lu latte art gitu, jangan. Ya jadi sebenarnya simpelnya seperti itulah. Ya intinya jangan menaruh ekspektasi atau beban terlalu berat ke salah satu champ gitu ya. Sama jangan melihat orang yang memang sudah lama di industri kopi atau dia seorang Q grader itu sudah pasti bisa semua hal. Enggak juga. Ya, tidak juga guys ya. Jadi simpelnya itu bisa karena terbiasa sebenarnya. Gitu ya guys. Nah, sekarang ini kopinya sudah agak dingin. Gue mau cobain lagi flavornya seperti apa ya. Oke, kalau dari aroma masih sama. Anggur dominan sama ada wangi-wangi kulit jeruk gitu ya. Nah, ketika dia suhunya sudah turun cukup signifikan gitu ya. Ini justru yang ke depan ini gue ngerasanya kayak jeruk ya. Jeruknya lebih ke arah jeruk keprok gitu. Terus yang lebih maju ke depan ini ada blueberry jam. Blueberry jamnya benar-benar jadi jelas banget. Yang blueberry jam ini yang mana si acidity-nya itu lebih tinggi dibandingkan sweetness-nya. Nah jadi kebalikan nih, ketika dia memang suhunya sudah turun, acidity-nya jadi lebih tinggi dibandingkan sweetness, tapi gap-nya tidak terlalu jauh. Jadi bisa dikatakan acidity-nya jadi medium, sweetness-nya jadi medium to low lah, ada di tengah-tengah gitu ya. Terus untuk aftertaste ini panjang banget. Yang kerasa di belakang ini wangi kulit jeruk ya, orange peel yang benar-benar jelas banget. Terus manisnya benar-benar kayak blueberry jam. Bodinya menurut gue ini tebel. Terus teksturnya lebih ke arah creamy kalau menurut gue. Antara creamy sama sirupy lah. Di antara dua. Dan menurut gue yang paling nyaman ini adalah ketika pertama kali minum. Terus teman-teman telan. Buang nafas dari hidung itu benar-benar kerasa banget. Si karakter blueberry jamnya jelas. Dan untuk grapes-nya di sini hilang. Ketika dia suhunya sudah agak turun, grapes-nya mungkin ketutupan sama si karakter blueberry-nya ya. Menarik juga kopi-kopinya dari Abeza ya. Nah nanti kalau teman-teman mau cobain, langsung aja cek link di deskripsi ya. Untuk beans ini atau ada beans yang gue rekomendasikan, nanti langsung cek aja. Semua link pembeliannya akan gue taruh di bawah. Kalau teman-teman mau cek dulu Instagramnya Abeza Coffee Supply, silahkan langsung cek di sini aja. Oke guys, kalau teman-teman di sini ada yang mau ditanyakan mengenai alat studio yang gue pakai, mengenai grinder yang gue pakai ya, silahkan teman-teman langsung DM gue aja di Instagram. Ya, nanti kalau misalnya teman-teman punya pendapat lain mengenai pembahasan gue hari ini, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar aja, biar kita bisa saling berdiskusi. Nah, next kalau misalnya teman-teman punya pendapat, serunya gue bahas mengenai apa, silahkan teman-teman tulis juga di kolom komentar. Dan secepat mungkin akan gue bikin videonya. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.